Terdengar Pak Yai. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Hadirin masuk sedikit. Mari kita mulai program kita pada malam hari ini ya. Kita masih melanjutkan materi kita kembali ya tentang EEG. Malam ini kita akan membicarakan pandangan Al-Maf'ula Bapak Profesor Kiai Haji Ibnu Said Al-Amal tentang Tanzimun Nasl. Tanzimun Nasl, warga berencana, KP, warga berencana. Anda sudah pernah dengar ya? Jadi pada tahun 80-an, sekitar tahun 80-an itu pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu presidennya Pak Soeharto menggalakkan program KB, program Warga Bencana. KB ini merupakan masalah baru yang secara harfiah tentu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, juga di Sunnah. Untuk itu maka kebanyakan ulama di Indonesia ya menolaknya atau tidak sependapat dengan program itu. Kemudian Al-Maf'ula melakukan penelitian. Berdasarkan penelitiannya, ya dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, maka pada dasarnya di Al-Quran, di Sunnah ditemukan ya prinsip-prinsip yang mengatur umat Islam ya bagaimana agar bisa mengatur warganya ya dengan cara mengatur jarak kelahiran dan jarak kehamilan. Artinya dari prinsip-prinsip hukum Islam yang ada di Al-Quran dan di Sunnah yang mendaki agar generasi Islam ini kuat ya, kuat fisiknya, kuat mentalnya ya, kuat fisikisnya, rohaninya, maka ditemukan beberapa ayat dan hadis ya yang secara tidak langsung memberi bimbingan kepada umat Islam agar dalam rumah tangga berupa itu bisa diatur jarak kehamilan. Nah, mengatur ya jarak kehamilan dan kelahiran itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tanzimun nasl. Tanzimun nasl atau keluarga berencana. Artinya direncanakan program kehamilannya dan program kelahirannya agar tidak terlalu sering ya, terlalu mepet ya. Karena kehamilan seorang perempuan ibu atau ya dan kelahirannya itu mepet atau tidak ada jarak yang lama, maka dipastikan ya pertumbuhan bayinya itu kurang sehat, tidak sehat. Jadi anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak diatur jarak kehamilannya dan kelahirannya sehingga sangat mepet ya, nggak ada kesempatan untuk bernafas bagi ibunya,
itu ya mengandung kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu tadi fisik, fisikis, ya, dan apa namanya perkembangan rohaninya, intelektualitasnya itu bisa kurang sempurna. Karena ya ibu masih menyusui janinnya atau anaknya masih kecil, bayinya, sementara di kandungan sudah ada janin lagi ya. Jadi susu ibu atau ASI yang keluar dari ibu, di mana dalam perut ibunya ada janin, artinya dia hamil ya, itu kurang bagus. Kurang bagus. Karena kurang bagus, kualitasnya tentu berpengaruh kepada pertumbuhan anaknya yang disusui tadi, baik pertumbuhan fisik, pertumbuhan fisikis ya, pertumbuhan intelektualitas ya, dan lain-lain. Nah, untuk itu maka menurut beliau ya, tanzim nasl dengan pengertian pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran agar ibunya sehat ya, karena tidak sering hamil, tidak sering melahirkan, agar anaknya yang dilahirkan juga sehat ya, karena ASI ibunya itu sehat, diberikan dalam kondisi ibunya tidak hamil ya, itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendaki agar rumah tangga itu bisa agar rumah tangga bahagia, sejahtera ya, sakinah mawaddah, dan bisa melahirkan dzurriyyatan thayyibah, generasi yang soleh dan soleh. Untuk bisa melahirkan generasi yang soleh-solehan atau dzurriyyatan thayyibah itu tentu harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Tadi jangan sampai jarak kehamilan dan kelahiran seorang ibu itu begitu dekat, seperti orang-orang kampung gitu kan ya. Jadi masih gendong bayinya, sudah hamil lagi, itu kurang sehat. Nah, makanya perlu diatur lewat program tanzim nasl atau KP tadi, keluarga berencana. Nah, dengan demikian, menurut beliau, kalau kita kembali ke prinsip-prinsip Islam bagaimana ditujukan di Al-Quran dan Sunnah itu, ya dibenarkan, bahkan bisa dianjurkan. Artinya dibenarkan bagi muslim-muslimah ya, yang telah berkeluarga, memprogram, mengatur tadi jarak kehamilan dan kelahiran ibunya atau istrinya untuk anaknya. Dengan harapan agar tadi bayi yang lahir benar-benar sehat. Sehat fisiknya, sehat fisikisnya, sehat intelektualitasnya ya, dan lain-lain. Itu diperlukan. Seorang ibu itu rata-rata kalau mengandung kan selama 9 bulan yang sempurna kan. Kalau kurang dari itu kan namanya itu prematur, ya kan, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kalau 9 bulan itu rata-rata, itu yang sempurna. Ada yang 4 tahun, itu jarang. Imam Syafi'i 4 tahun di kandungan ibunya. Ada yang 6 bulan, 7 bulan, itu kurang bagus, prematur kan. Nanti bayinya juga bermasalah, tidak sehat, kan, perkembangannya ya lama kan. Di rata-rata 9 bulan. Kemudian melahirkan. Jadi 9 bulan hamil dengan melahirkan ya. Nah, menyusui itu kalau kita ikut Al-Quran kan bagaimana? Wal walidatu yudhi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yudhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar ruha. Artinya seorang ibu itu ya harus menyusukan bayinya yang sempurna selama 2 tahun. Jadi jangan kurang dari 2 tahun. Jadi kalau ibu ini mau menyusukan bayinya, usahakan ya
2 tahun penuh itu sempurna. Kalau kurang dari 2 tahun, ya kurang sempurna. Nanti pertumbuhannya nggak bagus itu. Nah, jangan demikian kan dapat kita hitung, dapat kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Hamil 9 bulan, terus melahirkan, menyusui 2 tahun. Jadi jarak antara kelahiran satu dan berikutnya itu minimal adalah 2 tahun 9 bulan, ya kan? 2 tahun 9 bulan itu minimal. Jangan kurang dari itu. Kan ada ibu-ibu setahun udah 2 kali melahirkan, itu repot. Atau 1,5 2 kali, itu repot. Jadi minimal ya seorang itu mestinya kalau mau tadi ngatur keluarganya minimal ya itu antara tadi 2 tahun 9 bulan baru ada kehamilan baru lagi. Nah, dapat kita fullkan ya kan, kita sempurnakan. Jadi 2 tahun 9 bulan ini kita fullkan menjadi 3 tahun. Nah, dengan demikian minimal usahakan apa? Jarak kelahiran yang satu dengan berikutnya itu jaraknya 3 tahun. Ya, baru lahir lagi. Baru hamil lagi lah. Baru hamil lagi, baru lahir lagi, itu bagus. Nah, dengan demikian pengaturan jarak kelahiran antara yang satu dan berikutnya itu sejatinya dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kan? Dan Sunnah. Agar tadi pertumbuhan bayinya itu bagus dan sehat. Bagus dan sehat tentu nanti dewasa jadi sehat juga kan. Kalau sehat fisiknya, otaknya kan, nah nanti bisa jadi mahasiswa IKI atau mahasiswa PTIQ sanggup menghafal 30 juz. Tapi kalau tidak sehat ya berat menghafal 30 juz. Juga berat ikut kuliah di PTIQ atau di IKI kan, karena berat perkuliahannya. Nah itulah hasil penelitian beliau yang menyatakan bahwa program keluarga berencana itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian dapat dibenarkan. Kalau artinya memang pengaturan ya, bukan pembatasan. Beda kalau diartikan dengan pembatasan. Kalau pembatasan misalnya ya cukup 1 saja, wis stop, atau cukup 2 saja, wis stop, ya. Kemudian atau misalnya 3 saja wis stop, itu tidak dibenarkan. Jadi pengaturan jarak kelahiran antara yang satu dan berikutnya itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau pembatasan tidak bisa dibenarkan. Kemudian tadi pengaturan jarak kelahiran itu bisa dibenarkan tentu dengan nawaitu yang bagus, dengan tujuan yang bagus. Apa tujuannya? Untuk menjaga kesehatan ibu, ya, agar tidak terlalu capek, tidak cepat berat, tidak cepat tua. Untuk menjaga kesehatan anak supaya bagus pertumbuhannya, karena itu menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang kualitas imannya mantap, orang yang bagus, ibunya memadai. Nah itu bagus niatnya. Tapi kalau niatnya nggak benar juga. Artinya begini, kalau satu rumah tangga ya ikut program tapi niatnya nggak benar, misalnya apa niatnya? Khawatir nanti kalau banyak anak nggak bisa ngasih makan. Kalau banyak anak nanti nggak bisa menyekolahkan, nggak bisa ngasih biaya kuliah dan seterusnya. Ya itu tidak dibenarkan. Jadi pertama ya harus tadi kan programnya program pengaturan jarak kelahiran, bukan pembatasan. Pembatasan haram tidak dibenarkan karena itu semacam menentang takdir ilahi, aturan ilahi. Dan nanti bisa berbahaya dampaknya. Lama-lama jumlah Islam itu bisa dikit, kalau dikit nanti jumlah yang lain banyak, bahaya.
Dan sekarang menjadi problem besar di negara-negara maju. Ya, kayak di Jepang itu ya, jarang manusia karena mereka banyak yang tidak mau melahirkan. Melahirkan dibatasi. Negara-negara lain yang maju itu juga menjadi problem. Karena lama-lama manusia bisa menjadi punah kan, berkurang dan punah. Makanya yang bisa digunakan adalah di pengaturan jarak kehamilan dengan motivasi yang benar yang bagus. Tadi motivasinya kan untuk menjaga keutuhan rumah tangga surya sakinah mawaddah rahmah, di mana ibu tetap sehat, awet sehat, ya, tidak gampang layu, ya, karena jarang melahirkan, terjaga kesehatannya. Kalau sering melahirkan itu gampang layu, gampang tua, ya, gampang mati juga. Nah, kemudian anaknya supaya namanya menjadi bagus, sehat jasmani, sehat rohani, ya. Ini nanti diharapkan bisa menjadi putra putri yang cerdas, yang jenius, ya, agamanya bagus, ahli bagus. Nah, gitu ya. Ya, itulah hasil pemikiran beliau tentang keluarga berencana. Yang waktu itu masih asing. Karena waktu itu kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa dibenarkan. Katakanlah haram, ini kan? Ya. Nah, beliau ngasih jalan keluar seperti itu. Artinya kalau yang dimaksud dengan KB itu adalah pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran hingga bisa dimanage dengan baik, tidak terlalu sering, bisa jarang, dan tujuan bagus tadi kan menjaga agar ibunya awet sehat, awet muda, awet cantik kan, kemudian anaknya juga sihat. Nah, itu dapat digunakan. Tetapi kalau pembatasan kelahiran jelas tidak bisa digunakan. Demikian juga kalau niatnya tadi, ya, PKB, tapi niatnya karena khawatir nanti nggak bisa menyekolahkan, nasi, ya kuliah, atau khawatir miskin, tidak bisa dibenarkan. Di Al-Quran disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak-anakmu, ya, waktu masih dalam kandungan ibunya karena khawatir tidak bisa ngasih makan. Makan itu kerjaan orang jahiliyah Arab kan, ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu begitu, ya kan? Karena khawatir nggak bisa ngasih makan anaknya, atau khawatir miskin, maka kehamilan istrinya itu digugurkan. Nah, itu sama dengan membunuh tadi kan anak-anaknya tadi. Itu jelas tidak bisa Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau kita KB itu kan macam-macam metodenya kan, ada yang sederhana, ada yang maju, yang canggih. Maju canggih terus tentu harus melibatkan dokter kan. Kalau biasa ya tanpa melibatkan dokter. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau ternyata dalam prosesnya melibatkan dokter kan? Misalnya dokter pria menangani perempuan, dokter perempuan menangani dokter laki-laki, gimana itu kan? Itu bisa dikaji begini. Nanti kan ketika dokter pria menangani pasien perempuan, atau kebalikannya dokter menangani pasien pria, kan mereka melihat aurat lawan jenisnya kan haram dosa kan? Gimana itu bisa nggak dibenarkan oleh Islam? Dan rangka keluarga berencana melibatkan dokter, misalnya dalam rangka pemasangan spiral, misalkan. Nah, itu kita bisa mengkaji begini. Melihat aurat itu haram, tapi haramnya haram lisat tidaknya. Jadi ada haram lidatihi, ada haram lisat tidaknya. Haram lidatihi artinya haram karena esensinya, seperti makan babi, itu haram karena esensinya. Komer itu begitu. Kemudian haramnya judi, haramnya bangke, itunya haram lidatihi, haram karena esensinya. Sesuatu yang haram karena esensinya, ya, itu dibenarkan dilakukan kalau karena darurat. Misalnya apa? Kita dilarang makan daging babi. Nah, kita kelaparan, ya ada yang halal, adanya daging babi.
Maka Islam lewat Al-Quran dan Sunnah menyatakan boleh makan daging babi dalam kondisi darurat, karena tidak ada yang halal. Tetapi makannya tidak boleh sebanyak-banyaknya, sekedar untuk menutup nyawa saja, stop, ya kan? Nah, itu namanya al-darurat tubihul mahdurat, kan? Karena ada kondisi darurat, maka dibenarkan kita apa? Melakukan hal yang dilarang. Yang diharamkan menjadi boleh dikerjakan karena darurat. Nah, tadi kasusnya adalah tadi apa namanya, daging babi haram, kemudian bisa dibenarkan dikonsumsi karena darurat. Nggak ada apa konsumsi lain selain babi itu. Kalau tidak dimakan, orangnya meninggal. Dan itu dibenarkan. Nah, sekarang kalau melihat aurat itu bukan haram berarti, tapi haram lisat tidaknya. Diharamkan karena untuk menutup pintu ya dosa-dosa lain yang lebih besar. Ya. Kenapa diharamkan dengan aurat lawan jenis? Dikhawatirkan dengan aurat akhirnya nanti terjadi hal yang dilarang oleh agama yang lebih besar, terjadi pacaran, terjadi perzinahan, ya dan lain sebagainya. Maka dilarang. Nah, itu namanya haram lisat tidaknya. Diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi dosa yang besar ya di balik itu. Nah, ada kaidahnya, haram misal itu dibenarkan kalau ada hajat dan kebutuhan. Ma hurrima isad dilanya ubiha dirajah. Itu kaidahnya. Ma hurrima isad dilanya ubiha dirajah. Sesuatu yang diharamkan karena satu darinya ya itu bisa dibenarkan ya karena ada kebutuhan. Nah, KB pada berencana itu dianggap kebutuhan bagi mereka yang berumah tangga untuk mengatur jarak lahirannya agar tidak terlalu sering melahirkan. Yang akibatnya bisa negatif. Nah, agama membenarkan melakukan KB sekalipun melibatkan dokter yang lawan jenis dengan melihat aurat ya pasiennya yang dirawat ya itu dibenarkan oleh agama. Itu kaidahnya begitu. Artinya sesuatu yang diharamkan satu darinya itu bisa dikerjakan dilakukan karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Nah, ini begini ya, so Anda paham. Lihat aurat itu hukumnya haram. Haramnya karena hisab dan ya. Bagaimana kalau Anda nanti ya, Anda belum punya suami, nanti pada saatnya dilamar, dihitbah. Waktu melamar itu prianya disunatkan justru melihat aurat Anda, melihat wajahnya, melihat kedua telapak tangannya. Tadi kan haram kan? Pria lain haram melihat wajah atau aurat atau tangan ya perempuan lain. Ya, sekarang ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ingin melamar supaya prianya tahu ya seperti apa calon yang akan dilamar itu, wajahnya kasar atau halus, cantik atau jelek, tangannya tapak tangannya gimana, kasar atau halus dan lain sebagainya. Yaitu Islam membenarkan itu. Prianya melihat wajahnya diamati, ya, melihat tapak tangannya diamati, tapi harus di depan orang tuanya, di depan walinya. Bisa ayahnya, bisa kakaknya, bisa adiknya yang pria, kan? Nah, itu dibenarkan. Hukumnya malah sunat, ya kan? Jadi pria yang melamar disunatkan melihat aurat calonnya yang dilamar, malah sunat. Tadinya haram, ya kan? Tadinya haram menjadi sunat. Kenapa? Karena haramnya lisan dari di sini ada tujuan ingin menikahi yang bersangkutan. Supaya nggak salah, maka boleh melihat wajahnya, melihat tapak tangannya. Nah, itu diatur oleh agama. Nah, inilah hebatnya Islam ya. Ibadah ketat tapi juga fleksibel, gitu ya. Fleksibel tapi ketat. Gitu. Nah, ini perlu difahami oleh Anda selaku mahasiswa ini. Harus paham.
Supaya paham, Anda mesti belajar banyak kaidah-kaidah fikih, kaidah usul fikih, kan? Ya, harus banyak mengkaji usul fikih dan kaidah-kaidah fikih supaya banyak tahu tentang permasalahan semacam. Jadi sangat diperlukan ya untuk memahami masalah-masalah baru yang muncul ya agar kita bisa memahami dengan baik dengan benar. Baik, saya kira cukup dulu. Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Anda bisa mendengarkan? Kedengaran? Kedengaran nggak? Kedengaran Pak Kiai. Jelas nggak? Jelas. Bisa memahami nggak? Pak Yai mau tanya. Apa pertanyaannya? Tadi kan haram lizatihi, satu lagi haram apa kurang jelas? Haram lisatil lari'in. Lisatil lari'in. Lam sadal al-lari'in. Lisatil lari'in. Maksudnya haram diharamkan karena untuk menutup ya sesuatu yang kalau tidak diharamkan ini nanti akan terjadi yang lebih besar dosa. Melihat aurat diharamkan. Kenapa? Karena kalau tidak diharamkan nanti akan melihat aurat akan terjadi orang akhirnya berkenalan, berkenalan pacaran. Pacaran akhirnya terjadi ganjaran agama yang besar, berzina dan misal. Maka dilarang. Itu namanya haram bisa dilarinya. Haram untuk menutup ya apa pintu jangan sampai terjadi dosa yang lebih besar lagi sebagai tindak preventif. Ya, kalau tidak itu haram karena esensinya, memang haram dari sononya. Oke, yang jelas? Jelas Pak Yai. Oke. Jadi Anda nanti yang belum nikah, waktu dilamar, ya kalau dia ada suaminya, ya dipersilakan aja. Mukanya sama tapak tangannya, itu sunnah. Salah Anda sunnah melihat wajah Anda dan sunnah melihat tapak tangan Anda. Tapi harus di depan bapaknya, ya. Bukan dua-duaan. Kalau dua-duaan di pinggir jalan, di bawah pohon, atau di tempat yang sepi, atau di mall, ya haram, dosa, kan? Tapi kalau di depan ayahnya dengan tujuan melamar, itu dapat pahala sunnah. Dari haram menjadi sunnah dapat pahala, hebat kan? Iya. Tadi dari haram menjadi boleh karena ada hajat tapi tadi kan. Itulah indahnya Islam. Anda sudah belajar usul fikih? Udah belum semuanya? Sudah tapi sedikit Pak Yai. Ya, harus belajar yang banyak dan dipahami. Makanya jangan mengandalkan di bangku kuliah ya. Anda banyak kesempatan, banyak waktu ya. Jadi baca kitab itu usul fikih. Nggak bisa tanya dosennya. Kalau bisa ngaji kepada dosen juga boleh, ya kan? Sekarang ngaji bisa tidak langsung lewat Zoom online. Bisa langsung lebih bagus, ya kan? Anda rame-rame nih, belajar usul fikih sama dosennya, bagus. Bisa offline, bisa online, tergantung sifatnya. Yang penting Anda menggunakan kesempatan ini untuk terus menambah ilmu. Jangan mengharapkan yang ada di bangku kuliah saja, karena itu sangat terbatas, dibatasi oleh waktu, ya kan? Dan yang sama dosennya juga tidak semuanya, ya. Beberapa bagian saja tidak komplit. Oke. Kalau nggak ada lagi kita tutup ya, kita sebentar aja. Masih berapa kali pertemuan lagi? Coba dilihat. Masih berapa kali pertemuan? Ada kosongnya di sini? Oh, semuanya tolong dilihat. Kita masih berapa kali pertemuan lagi? Kalau hari ini pertemuan ke-10 Pak Yai. 10. Masih berapa kali lagi? Berapa kali pertemuan semua? Berapa ya? Ada yang tahu teman-teman? Kosmanya biasa harus tahu.
Ada kosmanya nggak? 4 kali pertemuan kalau nggak salah. Berapa kali lagi? Ya nggak usah 4 sekarang. kali Bapak. Tolong nanti dicek ya. Tolong nanti dicek ya, dilihat masih berapa pertemuan lagi ya. Kemudian sampaikan ke saya. Karena 2 terakhir atau 1 terakhir itu jatahnya Ustadz Oni, Dr. Oni, Saroni ya. Biasanya beliau minta 1 pertemuan, nanti kalau bisa kita minta 2 kali pertemuan. Tolong nanti dicek ya, dilihat ya. Nanti di WA ke saya. Di WA ke saya oleh kosmanya bilang berapa kali pertemuan lagi ya, agar kita dapat mempersiapkannya dengan. Soalnya ya kita akhiri ya. Kita akhiri dengan membaca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Innalika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sekian yang masih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Udah teh nih. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Ini banyak banget. Bapak kok salah aja nggak dibenerin tes subuh-subuh gua kagak jadi nih. Setiap hari takut sih anjir.